Ada sedikit unik di kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah berlayar di apa namanya air, kemudian Kangjeng Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, wahai Nuh, instruksikan kepada seluruh umatmu jangan melakukan bersenggama. Kenapa? Karena nanti takutnya beranak dan membawa beban ini kapal. Dan jangan pun umat, begitupun seluruh binatang-binatang pun tidak boleh bersenggama. Siapa yang pertama instruksi kepada Nabi Nuh? Anjing. Yang pertama menggonggong kepada Nabi Nuh, maka anjing selalu menggonggong terus, mengganggu. Wahai Nuh, kayak nggak doyan aja Nuh. Waduh, kita nggak boleh bersetubuh dengan istri kita, seminggu aja nggak ketemu itu kita pusing Nuh. Kayak lu kagak doyan aja. Kalau kata orang sepatan mah. Kata Nabi Nuh, ini instruksi dari Allah. Tetap menentang. Akhirnya kata Allah, Nuh, ambil semua alat kelaminnya. Diambil semua, baik dari golongan manusia maupun golongan binatang. Dalam satu riwayat diambil semua dari golongan binatang. Kelamin anjing, kelamin semuanya diambil, ditaruh di gudang. Waduh, kata anjing, mau sih mau, lagi kencang nafsu nih, tapi gak ada kelamin, percuma juga kata dia. Ya Allah ya Rabbi. Nah, singkat cerita, ketika tibalah 10 Muharram atau Asyura, mulailah surub. Awal pertama transit Nabiullah Nuh alaihissalam adalah di Yathrib. Apa itu Yathrib? Madinatul Munawwarah. Maka kata Allah, Nuh, nanti anak turunanmu yang akan tinggal di hijrah kemari. Geus diomongkeun Kangjeng Nabi mah di zaman Nabi Nuh ge. Sudah diomongin, sudah dibicarakan. Kata anjing pertama, wahai Nuh, iya, gampang urusan turun mah. Terus ini kelamin gimana urusannya? Kita suruh turun aja. Oh iya, kata Nabi Nuh, ambil tuh di gudang. Gua lupa, gua ambil rebutan. Pertama yang kencang lari kuda. Pas kuda nengok, punya mana barang gua? Lah, asal ambil aja. Yang punya gajah diambil, pasangin. Makanya punya kuda gede panjang. Makanya gajah kenapa jalannya begini terus nih? Itu ngomong, sialan tuh kuda punya gua, main ambil aja. Oh, maaf nih, pertengahan cerita nih, di pertengahan jalan. Kan ada tikus tuh. Tikus, makanin apa tuh namanya? Kayu perahu Nabi Nuh. Kan anjing juga demo. Anjing yang selalu menggonggong terus. No, kami tidak boleh bersenggama dan tidak boleh beranak. Tapi kenapa kau diamkan tikus merenggut terus kayu-kayu yang ada di sini? Itu lebih mempercepat tenggelam daripada kami beranak. Akhirnya Nabi Nuh langsung berdoa kepada Allah, nunjuk macan bersin keluar kucing, langsung dikejar. Itu apa namanya, tikus. Disitulah awal Tom and Jerry terlahir. Emang kumaha gitu. Dalam kitab apa namanya tentang kisosul Anbiya atau kisotun Nabi, kisosul Anbiya, bersin kemudian si macan keluar kucing terus. Makanya kucing kan wajahnya nggak terlalu jauh dengan macan, bentuknya cuman beda, lebih versi mini, lebih kecil. Singkat cerita, terus ngambil lagi rebutan, tinggal bebek. Nuh, punya kita kemana ini Nuh? Kagak ada. Udah kata Nabi Nuh, jangan banyak ngomong, langsung megang tambang Nabi Nuh, terus jadilah kontol bebek. Saja. Makanya kan kue kontol bebek kan begini, ngeringkau. Tambang dicekel, tinggal semut. Nuh, cak sampai Nuh, siapa sih yang manggil-manggil gua, kecil amat suaranya. Aduh, semut. Punya saya kemana Nuh? Emang udah lihat, udah kita cari, dasar mah kita orang kecil. Atau saya punya kita juga kecil. Udah kagak ada. Udah kata Nabi Nuh, turun aja dulu, perintah. Makanya sampai sekarang, kenapa semut kalau bertemu dengan temennya suka apa namanya? Iya, itu bukan salaman, bisikin, udah ketemu belum? Belum. Bertemu belum. Sialan, jangan gara-gara Nuh ya. Ya Allah ya Rabbi. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tashafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah yang Maha Suci yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan adanya nikmat tersebut kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat ini yang insyaallah penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba tabi'in la yaumil qiyamah. Fabil ikhtisaril kalam, yang saya hormati dan harapkan doanya kepada para alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh ahli ini tempat, ada guru-guru, khusus kepada guru kita, mubalighah kita yang pertama Al Ustazah Romi. Alhamdulillah beliau telah berkenan untuk memberikan nasihat untuk kita semua. Karena kenapa saya menyebutnya Ustazah? Karena nama panjangnya adalah Romi Priska. Bener ini mah. Saya karena tahunya kemarin umroh dengan saya bareng, di paspor ketika pembuatan paspor namanya Romi Priska. Asalnya di depannya ada sitinya sebenarnya. Cuman itu udah cukup 2 suku kata pun. Iya, jangan diperiksa. Makanya mohon maaf pada Pak Ustazah. Saya agak ditinggian sedikit di atas. Ya begitu juga pada guru kita nanti yang sedang OTW, yaitu di Kampung Terep, kakanda daripada Kiai Ahmad Fudholi. Begitu juga kepada guru-guru kita setempat di sini, asatidz kita dan qori-qori kita yang sudah menyampaikan suaranya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga guru-guru kita, kesepuhan kita selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohaninya. Begitu juga kepada para aparatur desa. Alhamdulillah di tengah-tengah kita, nggak terlalu tengah sih, agak pinggir dikit, Bapak Lurah kita Alhamdulillah Ibnu Khaldun yang sudah berkenan hadir ke tempat kita, yang padahal di Cilongok ini saat ini bentrok. Ternyata ada 2 maulid di kampung, bloknya Kaldam 1 dan di sini 1, tapi pemenangnya di sini karena kepala desa nomor 1 kita memilih di sini. Iya, karena kalau di sana dia habis banyak uangnya masalahnya. Ya kalau di sini cincai lah. Ya bercanda. Ya Allah ya Rabbi. Kita doa gitu juga kepada Binamas, Babinsa kita yang telah berkenan hadir. Alhamdulillah. Kita doakan semoga kepala desa dan perangkatnya, RT RW semuanya jaro, dan Babinsa Binamas selalu amanah memegang daripada tugas-tugasnya, selalu diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani. Begitu juga kepada kesepuhan-kesepuhan kampung kita, Bapak Maman, gitu juga Bapak Ustazah Jitret juga alhamdulillah hadir. Iya, karena itu daripada partner daripada Priska. Tinggal bukain salon doang gue gitu kan. Alhamdulillah semuanya berkenan hadir. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Para netizen rahimakumullah, alhamdulillah dengan atas karunia dari Allah, saya dan kita semua di malam ini yang berbahagia, yang cerah, semoga secerah hati kita, tapi jangan secerah kantong kita, karena kantong cerah itu tidak baik, berarti nggak punya uang namanya, kan kayak gitu. Penting hati kita cerah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, maklum Kangjeng Nabi sebagai kita yang sudah ketahui, yang mempunyai, yang sudah kita baca dalam Syarful Anam, ya dzal mu'jizati assalamu alaik. Kangjeng Nabi mempunyai mukjizat yang begitu banyak, kaya mukjizatnya. Untuk apa Kangjeng Nabi diberikan mukjizat oleh Allah? Hujjah, untuk dalil dengan dakwah-dakwahnya, supaya dengan adanya mukjizat orang iman tentang kebesaran Allah, bukan tentang Kangjeng Nabinya atau sebatas manusia basyariahnya, tapi tentang melihat kebesaran dan keagungan Allah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat Nabi, banyak yang begitu luar biasa. Di antaranya ketika Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Umar, Abu Jahal memusuhi baginda Nabi bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama adalah karena sakit hati. Kenapa? Merasa tersaingi dan cinta yang tak sampai terhadap Siti Khadijah binti Khuwailid. Karena Siti Khadijah adalah perempuan janda kaya, tapi the baby fish. Saya mau ngerti Priska. Dengar kan kakak saya kan ngomong ya. Ya kan, the baby fish, wajah yang begitu muda. Walaupun umur yang sudah lanjut 40 tahun, tapi wajahnya bagaikan umur 17 tahun. Kan itu kan beda dengan perumahan Gria Lestari. Umur 12 tahun tapi seperti wajah umur 40 tahun. Ini kan berbalik namanya kan, boros. Begitupun maaf, secara body pun, secara physically, maaf deh. Lain gaul lain gori mah. Secara fisik pun masih kencang. Maaf, masih kencang. Dari kulitnya masih kencang, halus. Padahal Siti Khadijah nggak pernah pakai skincare. Kan kayak gitu. Tapi orang-orang Gria Lestari kan kelihatan wajah-wajah skincare. Ini kan sebenarnya bukan wajah asli. Wajah-wajah yang ditampakkan yang sekarang malam ini adalah wajah-wajah penipu. Ya kan, wajah-wajah topeng semua. Yang pakai makeup ya nggak apa-apa, baguslah bersolek kan ya gitu. Cuman kalau bisa pertahankan bersolek ini bukan saja di malam Maulid untuk kita berbarengan, tapi tiap malam bersama suami pun harus bersolek. Iya, suka orang ini. Osok tilok. Osok. Ya suka nggak bersolek kalau tiap malam? Ya, potongan-potongan pakai autan, ya kan? Ganda pura, itu kan bangsa suami mau nyium terus balik lagi kan, karena pahit. Ya kan harusnya bersolek. Siti Khadijah yang begitu kulitnya kencang, maaf, begitu dadanya pun membusung yang begitu luar biasa, tegak. Ya Allah ya Rabbi. Terus wajahnya, alisnya benar-benar baby face luar biasa. Makanya Abu Jahal tertarik dengan Siti Khadijah. Ia sudah janda, ia kaya pula, eksekutif kelas. Waduh, luar biasa. Tiap malam, tiap hari Abu Jahal selalu bersolek pakai minyak tanco. Tahu nggak minyak tanco itu? Ya kan, bris. Nggak tahunya orang di Jawa dulu ada nggak tanco tuh? Ya, ya kan ada ya, kan ya tanco pakai, ya pakai sisir serit. Tahu nggak sisir serit tuh? Yang kecil-kecil yang buat ngel Lisa. Abu Jahal tuh. Jahal, keren bersolek, terus pakai wangi-wangian waktu itu kan terus. Cuman dia kumisnya baplang, jebret, ya kayak Tante Jitret lah, gitu kan, kayak Jitret baplang kumisnya, serem Abu Jahal. Tiap hari nongkrong di Dukkah. Apa itu Dukkah?
warung gitu, warung yang tempat tiap hari Siti Khadijah melewat ke situ. Tiap pagi Abu Jahal nongkrong dengan gagahnya, selalu nyuitin, sweet sweet. Wede, letik amat kurang kencang coba deh. Ya, ketahuan ternyata. Wah, eta bagus. Kanyahoan ya lelaki badot nong nong bagus itu. Hidung belang. Sesuai. Tapi Siti Khadijah selalu membuang muka. Karena apa? Tidak cinta. Tertarik begitu luar biasa Siti Khadijah, Abu Jahal. Amun cak urang Sunda maka tarik batin ke petang asmara. Malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa melek, tidur terus. Diganti. Ya Allah ya Rabbi. Suatu saat ketika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendagangkan dagangan Siti Khadijah dengan membawa keuntungan yang begitu besar, Siti Khadijah tertarik dengan kejujurannya Kangjeng Nabi, yang mana barang misalnya bawa 5 ton pasti utuh 5 ton yang dibawa. Ketika habis misalnya cuma 1 ton 2 ton, beliau bilang habisnya segitu, dan itu utuh, nggak pernah nyekcelek. Apa itu nyekcelek? Iya, nggak pernah netes, nggak pernah jatuh. Inilah kejujuran Kangjeng Nabi. Siti Khadijah tertarik terhadap barangainya Kangjeng Nabi yang begitu jujur, ia muda, ia cekatan, ia pinter, intelektualnya yang begitu luar biasa, dan fasih dengan berbahasa yang begitu indah. Kangjeng Nabi mah fasih bukan setelah dewasa. Maaf, pertumbuhan Kangjeng Nabi dengan kita perbedaannya 1 bulan dengan bayi biasa. Kangjeng Nabi maka umur 3 bulan Kangjeng Nabi sudah bisa berdiri dengan tegak. Ini gitu. Kalau Tubi umur dewasa baru bisa berdiri dengan tegak, tapi bukan keadilan. Ya Allah ya Rabbi, coba. Kangjeng Nabi umur umur 5 bulan sudah binutqin fasihin, sudah bisa berbahasa dengan fasih. Umur 9 bulan sudah bisa lari dengan kencang dengan bahasa yang fasih. Beda dengan bayi kita, umur sudah 2 tahun masih neh neh bapak. Bapak neh baik. Orang mah kos gitu baik. Kita mah begitu terus. Cadel kadang-kadang orang mah susah nyebut R aja udah SMP baru bisa. Kangjeng Nabi begitu luar biasa. Maka dengan kecerdasan Kangjeng Nabi, dengan kejujuran Kangjeng Nabi punya pangkat, maka gelar Kangjeng Nabi punya pangkat Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan itu pangkat itu yang ngomong bukan hanya keluarga Nabi, bukan hanya Allah yang ngomong itu dan para malaikat, tapi seluruh orang-orang Mekah, baik dari golongan Bani Hashim, baik dari golongan Bani Quraisy, itu mengatakan bahwa Muhammad Al-Amin. Saking terpercaya dan jujurnya, seluruh orang-orang baik Quraisy maupun orang Bani Hashim kalau punya barang menitipkan kepada baginda Nabi. Hatta jarum, 1 jarum pun dititipkan kepada baginda Nabi, dan itu utuh begitu luar biasa, nggak pernah rubah dan karat pun tidak. Kan beda. Kita menitipin motor ke Joni. Kalau nggak kilometer ngedalemin, paling knalpot nyengkleh. Ya kan, ban tipis, sepion mangges karuhan eueuh guys. Kadang-kadang BPKB SNK digade. Joni kerjaannya. Kangjeng Nabi Al-Amin begitu sangat dicintai oleh seluruh umat saat itu, baik dari golongan Quraisy maupun golongan Bani Hashim. Siti Khadijah malu mengatakan lope langsung. Ngomong ke Maesaroh ajudannya. Maesaroh, kamu punya nomor WA Muhammad enggak? Cana ya, belum. Ya, dereng ana kalau kata orang Jawa mah. Belum ada. Coba kamu tanya, Muhammad cinta enggak sama saya? Coba tanya dia punya pacar enggak? Baik, kata Maesaroh. Emang kenapa nanya begitu Tuhan? Enggak, Tuhan mencintainya ya? Enggak juga sih. Cuman kebayang aja kalau mau malam, kalau mau tidur, bilang aja lope Tuhan. Iya. Udah coba tanya.
Ditanya, diajak Kangjeng Nabi ke tempat-tempat yang agak sepi lah. Dan danau. Ngobrol ngalir ngidul, baru, wahai Muhammad, ya Maisarah, apakah engkau saat ini udah kepikiran kawin? Aduh, belum, masih meniti karir. Waduh, maaf, emangnya kita cowok apakah? Ya Allah ya Rabbi. Begini Muhammad, ada seseorang yang mengagumimu. Siapa? Ada aja. Enggak siapa? Udahlah, sementara sebut aja Mawar. Nama disamarkan. Ya Allah ya Rabbi. Enggak. Emang kenapa? Enggak, saya mau nanya apakah kamu sudah punya pacar? Duh, kata Kangjeng Nabi, saya enggak punya pacar. Masa sih cowok setampan kamu belum punya pacar? Kayaknya enggak mungkin deh. Bener aja Kangjeng Nabi, kita belum enggak punya pacar. Ada yang menanyakan hal perihal itu. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Kata Kangjeng Nabi, gak mungkin seorang saudagar kaya dan perempuan yang mapan, cerdas dan cantik dan pintar mencintai saya, cuman hanya seorang yang miskin dan yatim piatu. Tawadunya Nabi. Tawadunya Nabi. Kalau Joni makan kesempatan. Woi, boleh dong. Emang udah lama dia mencintai gua. Aduh, kesempatan Joni mah dimanfaatin akhirnya. Modus. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ini serius Muhammad, bahwa Khadijah benar-benar ingin meminang kamu. Kata Kangjeng Nabi, sekalipun saya yatim piatu dan tidak punya siapa-siapa, tapi saya masih punya orang tua saya. Orang tua angkat itu Abu Thalib, paman daripada saya. Saya mau bilang dulu terhadap paman saya. Bilang Kangjeng Nabi ke Abdul Muthalib, ke Abu Thalib. Kata Abu Thalib, siap Muhammad, saya setuju. Samperin. Nanti Siti Khadijah yang mau ke sini, jangan. Ya tidak ada di mana-mana juga gantong nyamperin gayung, gayung nyamperin gentong mah. Kita samperin, kita laki-laki. Emang paman punya uangnya? Gampang, jangan bilang nggak punya uang segala apa. Kita jalan besok. Tapi pas ngelamun mah di mana ya duitnya buat bawa ini? Ya sama Abu Thalib jelongok. Berangkat, intinya tanda jadi-jadi. Akhirnya khitbah pertunangan dilaksanakan. Abu Jahal nambah panas. Uring-uringan malam itu habis ciuk 3 kerat Abu Jahal. Waduh, stres. Waduh, bawa motor udah ugal-ugalan dia. Waduh, aya logaknya toa jong bae geus pokona. Percis kos jitret baheula teh mah. Atuh hasil maksud begitu, ngambak geus. Aya kaleng susu tajong. Waduh, Abu Jahal ngemuk luar biasa malam itu. Waduh, udah habis-habisan udah Abu Jahal. Ya Allah ya Rabbi, sakit hati. Timbang tiba terhadap pertikahan, waduh nambah emosi Abu Jahal. Awal kebencian terhadap baginda Nabi yang dulu nggak pernah benci. Bahkan Abu Jahal pun terhadap baginda Nabi mengatakan Muhammad adalah Al-Amin. Abu Jahal, kafir Quraisy semua mengatakan terhadap baginda Nabi Al-Amin. Saking jujurnya Kangjeng Nabi. Tapi saat itu Abu Jahal urusan hati lain lagi cuy. Ya Allah ya Rabbi, singkat ceritanya aja ini mah. Ketika Kangjeng Nabi terus 15 tahun berumah tangga dengan Siti Khadijah, dan maaf ngomong, MP malam pertamanya baginda Nabi, sekalipun dalam satu riwayat Siti Khadijah janda 2 kali, tapi ketika malam pertama dengan baginda Nabi kembali perawan lagi. Mantap, benar gak? Biker, perawan. Beda dengan Gria, umur pas malam pertama geus kos sawah ranca bae ngabelepas. Ya kan gitu. Biker atuh sesa Joni jing. Ya Allah ya Rabbi, perbedaan. Maaf luar biasa. Gusti Anu Agung terus berjalanlah. Umur 40 tahun maka diangkatlah nubuwah, pangkat kenabian. Setelah itu awal Kangjeng Nabi secara sir, secara tertutup dakwah itu. Nah kemudian Allah instruksikan kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, berdakwahlah dengan terang-terangan. Maka terus Kangjeng Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Abu Jahal mulai kebencian yang kedua.
Satu, sakit hati. Dua, bertentangan dengan agamanya Abu Jahal. Dimusuhi Kangjeng Nabi habis-habisan, sehingga dengan berbagai cara Kangjeng Nabi dimusuhi, tapi sulit untuk ditaklukkan. Bahkan semakin diboikot Kangjeng Nabi dengan para sahabatnya, baik dalam perdagangan, dalam muamalah, dalam kehidupan sosial, diboikot oleh Abu Jahal. Semakin diboikot, semakin banyak yang iman terhadap baginda Nabi. Luar biasa. Akhirnya Abu Jahal semakin merasa kecil hati. Abu Jahal laknatullah nyurati di Syam, ada raja namanya Habib bin Malik. Abu Jahal nyuratin ke Raja Habib bin Malik. Dalam isi suratnya kurang lebih seperti ini. Wahai Tuan Raja, di negeri kami di Mekah ada yang bernama Muhammad. Kemudian dia membawa agama baru yang namanya Islam, dan dia menuhankan Tuhan satu yang bernama Allah. Dan Muhammad telah menghinakan kepada agama kita, agama nenek moyang kita, dan telah menghinakan terhadap Tuhan kita, Tuhan Manat, Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Dan seandainya kalau ini didiamkan terus-terusan, maka nanti dakwah Muhammad, agama baru Muhammad akan merajalela ke negeri Tuhan. Maka manusia-manusia yang di negeri Tuhan, umat-umat Tuhan, rakyat-rakyat Tuhan akan mengikuti umat Nabi, umat Muhammad, agama Muhammad. Dipanas-panasi, bahkan dia pun sudah menghinakan Tuhan. Raja Habib bin Malik emosi. Ini hasudan Abu Jahal nih. Hasudan Abu Jahal. Udah ngerasa lemah, dia mulai pakai ke orang luar. Ini nggak pamatnya. Iya nomornya listrik kenapa? Sepandang. Listrik kenapa? Saya jadi beli rokok ya demo. Nggak salah demo ya. Mana buat Haji Maman kok ya pinteran jasa ya. Ya Allah ya Rabbi. Raja Habib bin Malik langsung berangkat, membawa 12 patih dan membawa 10.000 pasukan. Berangkat menuju ke Tanah Abtoh. Tanah Abtoh dekat-dekat kota Mekah, perbatasan. Berangkat, ketika pas datang di Tanah Abtoh disambut oleh Abu Jahal dengan CS-CS-nya. Ketika datang nanya, apakah engkau Abu Jahal yang menyurati saya? Ya. Terus mana orangnya yang bernama Muhammad? Bagaimana emang sebenarnya Muhammad di kota ini? Oh, Bani Hasim yang tahu dari tur golongannya. Wahai Bani Hasim, coba katakan tentang perihal Muhammad. Diceritakan, awalnya Muhammad itu adalah orang yang baik dan santun, orang yang sopan, al-amin, kami percaya terhadapnya, bahkan orang yang paling kami segani dan kami cintai seluruhnya. Tapi ketika umur 40 tahun, bahwa Muhammad telah menghinakan agama kami, dan itu pun agama Tuhan juga. Coba panggil Muhammad. Dipanggil Kangjeng Nabi. Ketika dipanggil, Kangjeng Nabi ngadep cuma 3 orang. Pertama Kangjeng Nabi, kedua Sayyidina Abu Bakar, dikawal oleh Sayyidina Abu Bakar. Di belakang Kangjeng Nabi Siti Khadijah istrinya ikut. Ya Allah ya Rabbi, sambil nangis, sambil ngedoa, Allahumma ansur Muhammadan, Allahumma ansur Muhammad, ya Allah tolong Muhammad, ya Allah tolong Muhammad. Tetap kehati-hatian. Ketika Kangjeng Nabi datang ke Tanah Abtoh, maka seluruh pembesar-pembesar kafir, baik dari golongan Quraisy maupun dari golongan Bani Hasyim, dan begitu juga Raja Habib bin Malik langsung berdiri menghormat baginda Nabi. Di sini aja ulah kalagos, karena dengan wibawanya baginda Nabi yang luar biasa, nur fauqan nur, di atas cahaya. Kangjeng Nabi ibarat seperti matahari yang menyinari yang begitu luar biasa, yang ngebuat kita silau di mata-mata musuh. Wajar Kangjeng Nabi punya sifatan anta syamsun an
badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib salam, salawatullah alaika. Kangjeng Nabi anta syamsun, bagaikan matahari yang membuat silau di hadapan musuh-musuhnya. Wa anta badrun, kangjeng Nabi bagaikan purnama yang memberikan penerang di waktu malam, di saat orang berjahiliyah bersikap-sikap bodoh, tapi dengan adanya baginda Nabi orang mendapatkan taufik dan hidayah. Minadz zulumati ilan nur. Begitu luar biasa kangjeng Nabi. Nah kemudian ketika disambut langsung diduduki oleh Raja Habib bin Malik ke singgasananya Raja Habib bin Malik. Wahai Muhammad, duduklah di kursi kerajaanku. Dan Raja Habib bin Malik duduk di kursi serep. Di dia geus eleh 2 set deui bae. Sudah kalah 2 set. Wahai Muhammad, iya Tuan Raja. Kata Abu Jahal, kamu itu tukang sihir ya Muhammad? Bukan. Siapa sebenarnya kamu? Saya utusan Allah. Oh, jadi kamu mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah? Iya. Kalau benar kamu sebagai Nabi dan Rasul Allah, sedangkan seluruh Nabi-Nabi mempunyai mukjizat, Nabiullah Adam mempunyai mukjizat, di antaranya mukjizat Nabi Adam, setiap hewan yang dipegang oleh Nabi Adam itu wangi. Makanya kijang ketika Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, kijang ngadep, uncal ngadep ke Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Adam, terus kemudian diusap oleh Nabiullah Adam alaihissalam, maka tidak bau, darahnya wangi, bahkan menghasilkan minyak misik. Fa in tafuqil anama wa anta minhum. Minyak misik itu mengambil daripada darah kijang. Ghazal. Fa in tafuqil anama wa anta minhum. Sebagian minyak misik diambil daripada darah kijang. Damul Ghazali. Kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam punyai mujizat. Nabi Idris alaihissalam, manusia penemu kolam awal nulis, kemudian penemu antropologi, ilmu perbintangan dan yang lainnya adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian turun lagi Nabi Nuh alaihissalam, berangkat dari 10 Rajab sampai 10 Muharram di atas perahu yang seluruhnya ini banjir semuanya. Selamat Nabi Nuh karena itu mempunyai mujizat luar biasa, sendiri membuat perahu yang begitu besar. Kayu datang sendiri ke Nabi Nuh dengan sendiri, dengan singkat 40 hari dalam satu riwayat, perahu yang begitu besar terbuat oleh Nabi Nuh. Istimewa. Ada sedikit unik di kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah berlayar di air, kemudian Kangjeng Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, wahai Nuh, instruksikan kepada seluruh umatmu jangan melakukan bersenggama. Kenapa? Karena nanti takutnya beranak dan membawa beban ini kapal. Dan jangan pun umat, begitupun seluruh binatang pun tidak boleh bersenggama. Siapa yang pertama instruksi kepada Nabi Nuh? Anjing. Yang pertama menggonggong kepada Nabi Nuh, maka anjing selalu menggonggong terus, mengganggu. Wahai Nuh, kayak nggak doyan aja Nuh. Waduh, kita nggak boleh bersetubuh dengan istri kita, seminggu aja nggak ketemu itu kita pusing Nuh. Kayak lu kagak doyan aja. Kalau kata orang sepatan mah. Kata Nabi Nuh, ini instruksi dari Allah. Tetap menentang. Akhirnya kata Allah, Nuh, ambil semua alat kelaminnya. Diambil semua.
baik dari golongan manusia maupun golongan binatang. Dalam satu riwayat diambil semua dari golongan binatang, kelamin anjing, kelamin semuanya diambil, ditaruh di gudang. Waduh, kata anjing, mau sih mau, lagi kencang nafsu nih, tapi gak ada kelamin percuma juga kata dia. Ya Allah ya Rabbi. Nah singkat cerita, ketika tibalah 10 Muharram atau Asyura, mulailah surub. Awal pertama transit Nabiullah Nuh alaihissalam adalah di Yathrib. Apa itu Yathrib? Madinatul Munawwarah. Maka kata Allah, Nuh, nanti anak turunanmu yang akan tinggal di hijrah kemari. Geus diomongkeun Kangjeng Nabi mah di zaman Nabi Nuh ge. Sudah diomongin, sudah dibicarakan. Kata anjing pertama, wahai Nuh, iya, gampang urusan turun mah. Terus ini kelamin gimana urusannya? Kita suruh turun aja. Oh iya kata Nabi Nuh, ambil tuh di gudang. Gua lupa, gua ambil rebutan. Pertama yang kencang lari kuda. Pas kuda nengok, punya mana barang gua? Lah asal ambil aja. Yang punya gajah diambil, pasangin. Makanya punya kuda gede panjang. Makanya gajah kenapa jalannya begini terus nih? Itu ngomong, sialan tuh kuda punya gua main ambil aja. Oh, maaf nih, pertengahan cerita nih, di pertengahan jalan, kan ada tikus tuh, tikus, makanin apa tuh namanya, kayu perahu Nabi Nuh. Kan anjing juga demo, anjing yang selalu menggonggong terus, Nuh, kami tidak boleh bersenggama dan tidak boleh beranak, tapi kenapa kau diamkan tikus merenggut terus kayu-kayu yang ada di sini? Itu lebih mempercepat tenggelam daripada kami beranak. Akhirnya Nabi Nuh langsung berdoa kepada Allah, nunjuk macan bersin keluar kucing, langsung dikejar. Itu apa namanya, tikus. Disitulah awal Tom and Jerry terlahir. Emang kumaha gitu. Dalam kitab apa namanya tentang Qisasul Anbiya atau Qisatun Nabi, Qisasul Anbiya, bersin kemudian si macan keluar kucing. Terus makanya kucing kan wajahnya nggak terlalu jauh dengan macan. Bentuknya cuman beda, lebih versi mini, lebih kecil. Singkat cerita, terus ngambil lagi rebutan, tinggal bebek. Nuh, punya kita kemana ini Nuh? Kagak ada. Udah kata Nabi Nuh jangan banyak ngomong, langsung megang tambang Nabi Nuh. Terus jadilah kontol bebek. Saja. Makanya kan kue kontol bebek kan begini, ngeringkau. Tambang dicekel. Tinggal semut. Nuh, cak sampai Nuh, siapa sih yang manggil-manggil gua, kecil amat suaranya. Aduh semut. Punya saya kemana Nuh? Emang udah lihat, udah kita cari, dasar mah kita orang kecil. Atau saya punya kita juga kecil. Udah kagak ada. Udah kata Nabi Nuh, turun aja dulu, perintah. Makanya sampai sekarang, kenapa semut kalau bertemu dengan temennya suka apa namanya? Iya, itu bukan salaman. Bisikin, udah ketemu belum? Belum. Udah ketemu? Belum. Sialan dijaga gara-gara Nuh ya. Ya Allah ya Rabbi, istimewa. Teruslah turun mempunyai mujizat. Nabiullah Musa alaihissalam idrib bi'asokal hajar, bisa membelah batu, bahkan keluar 12 sumber air yang begitu nikmat. Terus Nabiullah Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Begitu juga Nabi Ibrahim, tidak mempan dibakar. Ya narukuni bardah wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, janganlah kau bakar Nabi Ibrahim. Narukuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan menyelamatkan Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim. Jangan pun kulit bajunya pun tidak terbakar. Istimewa, mukjizat. Tapi jangan salah, Kangjeng Nabi pun orang yang selalu memuji baginda Nabi tidak akan mempan dibakar. Kalau kita sering hafal baca lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani ya rabbi bil mustafa balligh maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita kan baca lam yahtalim itu kan cuman hanya pujian aja. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada. Maaf, Kangjeng Nabi belum pernah bermimpi jima, belum pernah bermimpi hal-hal yang tidak senonoh, tidak pernah bermimpi hal-hal yang kotor.
Tapi Joni mah tiap malam mimpi, nggak mimpi dihayalin nama dia. Bedanya Kangjeng Nabi dengan kita, Muhammadun basyarun walaisakan basyari, beda. Beda Kangjeng Nabi mah. Kemudian wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, lalat-lalat pun, nyamuk pun tidak pernah nempel di kulitnya baginda Nabi karena malu dia. Tapi kita udah pasang pape, udah baygon, udah ya kan, udah kingkong kayak naon belah, ya kan, tetap aja lalat di mulut kita. Kamu di mulut Joni mah puasa, wah ngumpul di dia. Muhammadun basyarun walaisakal basyari, beda. Cara dikandungnya pun beda baginda Nabi mah. Kata Siti Aminah, wala siqaman wala alaman, saya sedang waktu mengandung baginda Nabi tidak pernah sedikit pun merasa nyeri, tidak pernah sedikit pun merasa ngidam. Pernah dengar enggak di satu kisah Siti Aminah lagi ngidam Kangjeng Nabi, pengen ngidam Kinerjoy. Can pernah ngadenge aing mah Siti Aminah hayang Kinerjoy. Ya kan, atau es teh jus, nggak pernah Siti Aminah mah pengen teh jus. Wala siqaman wala alaman, saya tidak merasa abot dan tidak merasa lara, normal deh. Dan begitu pun malam pertama, bulan pertama bermimpinya dengan seluruh nabi, Nabi Adam, bulan kedua dengan Nabi Nuh, bahkan wafi riwayatin Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud. Terus terakhir 9 hari bulan yang ke-9 bermimpi dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Semuanya ngomong, wahai Aminah, kamu sedang mengandung manusia yang sempurna dan manusia yang luar biasa. Coba istrinya Joni malam pertama ngimpi, bulan pertama ngimpi dikejar kuntilanak, bulan kedua ngimpi dipacok orai, bulan ketilu ngimpi Joni selingkuh. Udah kan ngimpinan tuh yang gak bagus-bagus. Bedanya Kangjeng Nabi Muhammadun basyarun walaisakal basyari, beda urang jeung Kangjeng mah. Ya Allah ya Rabbi. Terus jangan pun itu Kangjeng mah, maaf ngomong yang sering diceritakan kan Halimatus Sa'diyah yang begitu krempeng dan luar biasa, kurus bahkan lahir, ketika menyusui nginangi Kangjeng Nabi langsung segar bugar lagi, berdiri lagi kurang lebih 40 B. Dadanya gede tak kecil 40 B itu? Hah? Segede gimana coba lihat? Atuh maksudnya biar nggak bohong kita ngomong itu harus bukti kan. Joni paham. Gitu tenang Joni, ini mah cuma hanya bercanda. Sialan. Ya Allah ya Rabbi. Nah terus seluruh nabi-nabi mempunyai mukjizat. Kalau engkau benar seorang nabi wahai Muhammad, kata Raja Habib bin Malik, buktikan mukjizatmu. Kata Nabi, pengen apa emang wahai Tuan Raja? Hayang naon Tuan Raja? Gak muluk-muluk saya mah mintanya. Naon? Ya gampang. Jak Tuan Raja, ini kan siang, ya. Tenggelamkan matahari hari ini juga, detik ini juga. Kemudian ketika nanti gelap gulita, maka timbulkan purnama di malam ini juga, di detik ini juga. Kemudian setelah itu turunkan bulan purnama itu. Kemudian setelah itu biar dia suruh berbelah dua, masuk ke baju jubahmu yang sebelah nanti keluar daripada jubah sebelah kanan, yang sebelah lagi keluar daripada jubah tanganmu sebelah kiri. Kemudian suruh rembulan itu nyatu lagi, setelah nyatu lagi balikkan lagi ke atas, setelah itu tenggelamkan bulan, datangkan matahari seperti sedia kala. Sanggup Muhammad? Sanggup? Abu Jahal, mampus lumat, mampus kapanggih layana sia kuari. Waduh aing tenang. Kenapa Abu Jahal begitu sedemikian jahatnya, terus-terusan untuk menghabisi baginda Nabi? Karena dengan misi supaya Siti Khadijah kembali janda. Waduh, bener mah gitu. Makanya kalau ada di sini teman suami ibu suka diajak kerja 2 hari 3 hari nggak pulang-pulang seminggu, curigai. Ini mulai hasudan ya, hasud. Racun. Ya Allah ya Rabbi, terus-terusan supaya jadi janda lagi. Sial ya Muhammad, gak mau mati lagi.
Masya Allah. Kata baginda Nabi, seandainya saya menyanggupi permintaanmu wahai Tuan Raja, apakah engkau akan iman terhadap Allah dan Rasulnya? Kata baginda Nabi, kata apa Raja, saya akan iman, tapi dengan satu syarat. Apa? Tebak apa yang ada di hati saya. Kalau itu sudah bisa ketebak, maka saya akan iman. Baik, kata Nabi. Tunggu sebentar. Naik Kangjeng Nabi ke bukit. Wa fi riwayatin ke bukit Jabal Abi Kubais. Salat 2 rakaat. Selesai berdoa sama Allah. Turun malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, Muhammad, di hari ini matahari dan bulan Allah pasrahkan kepadamu. Apa yang kau inginkan, bulan dan rembulan akan mengikuti keinginanmu. Alhamdulillah, kata baginda Nabi. Terus yang kedua, bilang sama Raja Habib bin Malik bahwa dia hatinya sedang gundah gulana, sedang sedih. Kenapa? Karena punya anak perempuan yang cantik tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata. Sampaikan kepada dia, pulang, Allah Tuhanmu akan mengembalikan semuanya itu dengan utuh. Pede Kangjeng Nabi. Langsung Kangjeng Nabi turun, langsung dengan jarinya diisyarahi matahari, langsunglah matahari tenggelam. Ketika sudah matahari tenggelam, kemudian Kangjeng Nabi mengisyarahkan supaya bulan muncul. Muncullah bulan Kalailatul Badri, di malaman purnama tanggal 14 yang begitu terang benderang luar biasa. Kemudian baginda Nabi mengisyarahkan lagi dengan telunjuknya supaya turun rembulan tersebut. Ketika turun di hadapan baginda Nabi, langsung bulan itu bergetar, insyaqqa, ngigar, langsung belah dua. Ketika sudah belah dua, maka bulan itu masuk ke jubah Kangjeng Nabi, yang sebelah keluar daripada tangan kanan jubah baginda Nabi, yang sebelah keluar daripada kiri Kangjeng Nabi. Kemudian nyatu lagi. Setelah nyatu, itu bulan ngomong di hadapan baginda Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Semua menyaksikan. Abu Jahal laknatullah pun menyaksikan semuanya. Abu Sufyan menyaksikan semuanya. Raja Habib bin Malik dan seluruh tentara yang ada di situ, seluruh kabilah yang ada di situ, semuanya menyaksikan tentang mukjizat baginda Nabi. Setelah itu kemudian bulan pamitan kepada baginda Nabi. Pamitan naik lagi ke atas. Kemudian diisyarahkan lagi oleh Nabi, turunlah bulan, sirep, datanglah lagi matahari seperti sedia kala. Kata baginda Nabi, bagaimana Tuan Raja? Apakah mau iman? Kata baginda Raja, pantang seorang lelaki sejati menjilat ludah kembali. Saya akan iman kepadamu, tapi buktikan dulu apa yang ada di hati saya. Kata baginda Nabi, Tuan Raja itu punya anak perempuan yang begitu cantik jelita, tapi sayangnya tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya kaki. Betul? Betul, kata Tuan Raja. Maka silakanlah Tuan Raja pulang dari kampung ini, dan insya Allah Tuhanku, kata baginda Nabi, Allah Rabbul Jalil, Rabbi wa Rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu juga yang akan menyembuhkan. Kata Tuan Raja, benar, ini bukan di luar kemampuan tukang sihir. Sihir tidak mungkin bisa merubah matahari dan bulan, dan tidak bisa menebak diri saya, dan ini benar-benar mukjizat. Maka wahai seluruh kabilah, wahai seluruh prajurit, dengarkanlah kesaksian saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raja Habib bin Malik iman ke Kangjeng Nabi. Tujuannya Kangjeng Nabi diberikan mukjizat untuk hujah dalil, memperkuat dakwah baginda Nabi. Supaya apa? Melihat tentang kebesaran Allah. Dan seluruh prajurit pun ikut berkumandang dengan syahadatnya. Abu Jahal nambah pusing baik. Sial nih, Muhammad sihirnya makin jago aja. Tetap aja orang yang sudah dibutakan dari hasudan, maka melihat kebenaran dianggap itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Sarua. Kenapa? Nur Muhammadiyah yang sudah pernah saya ceritakan dulu, karena
beras pun daripada tetesan keringat Nur Muhammadiyah yang tiap hari kita makan. Tapi kok kenapa nggak ngepek Nur Muhammadiyah di badan kita? Perasaan ke musola, perasaan melihat gunung Himalaya aja. Kudaon, ya kan? Kenapa? Karena terlalu banyak aplikasi di luar standar dalam kolbu kita. Sama halnya seperti handphone, sekalipun RAM-nya besar, kalau terlalu banyak aplikasi di luar standar pabrik itu akan lemot, akan lola, loadingnya lama. Bahkan kalau enggak diinstal ulang atau direfresh, itu akan ngeblank layarnya. Masih bisa nerima telepon, bisa, tapi nggak tahu siapa yang meneleponnya. Atau iya kan, orang ngeblank, layarnya udah nutup, bener nggak? Masih bisa nerima WA, SMS, masih bisa, cuman nggak pernah tahu siapa yang WA, siapa yang SMS, dan nggak tahu kata-katanya apa. Karena apa? Ngeblank. Kenapa? Karena terlalu banyak aplikasi tadinya, terlalu banyak virus yang masuk, nggak pernah di refresh, nggak pernah diinstal ulang. Begitupun manusia, kalau terlalu banyak aplikasi hasud, aplikasi dengki, aplikasi ta'ajub, aplikasi ria, takabur, hubud dunia, maka itu akan tertutup. Sama kolbu pun akan ngeblank kalau nggak diinstal ulang, kalau nggak direfresh sama kita dengan ibadah, dengan berbaca istighfar dan yang lainnya. Kalau sudah ngeblank, jangan pun kiai ustadz yang ngomong, sekalipun baginda Nabi yang ngomong melalui hadis, sekalipun Allah yang ngomong melalui Al-Quran, enggak bakalan didengar, enggak bakalan dilihat, karena udah ngeblank. Dianggapnya ngapain tuh kiai, gali ngedalang apa-apa itu, dianggapnya ngedalang aja, wah ngoceh banget tuh kiai, kan gitu. Ngomong apa sih tuh Allah, ngaram-haramin segala apa, eta dianggapnya gitu baik. Ngeblank, sarua dengan handphone. Iyalah, Abu Jahal pun sudah ngeblank. Apa? Kolbunya ngeblank dengan apa? Tertutup dengan hasud, dengan kebencian yang meliputi kolbunya terhadap baginda Nabi, sehingga mukjizat kebenaran yang Nabi tunjukkan itu dianggap sihir oleh Abu Jahal. Akhirnya geus bae, Abu Jahal merasa kecewa terhadap raja. Gua yang manggil ke sini, kenapa dia yang iman sama Muhammad? Sial cakiranya raja. Pulanglah raja. Ketika raja pulang, maka pas masuk pintu gerbang yang nyambut anak perempuannya. Assalamualaikum ya abi. Kaget dia. Waalaikumsalam. Ngelihat anaknya sudah berdiri, tangan yang begitu cantik dan jari-jari yang lentik, yang indah. Kan beda kalau jari-jari perempuan sini kan kayak cowok Ambon semua rata. Ya Allah ya Rabbi, dengan kaki yang begitu utuh dan seksi, luar biasa. Dengan bangganya, kaget, kamu sudah sembuh? Iya Pak. Siapa? Semalam saya kedatangi manusia yang begitu mulia dan perangainya begitu indah, wajhun malihun, wajah yang berseri, yang tubuhnya yang begitu indah dan bagus, yang begitu wangi tubuhnya, sebagaimana Kangjeng Nabi punya sifatan ya miski wati bi assalamu alaik. Kangjeng Nabi bagaikan minyak atau lengak misik daripada wanginya. Dan terus siapa namanya? Muhammad. Beliau datang ke mimpiku dan mengusap wajahku. Ketika aku diusap wajahku, maka aku bisa melihat. Dan ketika dia mengusap tanganku dan kakiku, maka ketika aku terbangun, aku sudah utuh mempunyai tangan dan kaki. Ya Allah. Dan dari mana kamu kalimat itu? Assalamualaikum, itu kalimat Islam. Dan baginda Nabilah yang mengajarkan aku semalam, dan yang mensyahadatiku pun semalam. Coba, Kangjeng Nabinya lagi tanding dengan Raja Habib bin Malik, tapi bisa menyembuhkan juga di situ. Mukjizat luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, karena raja merasa bangga dan merasa tanda terima kasih terhadap baginda Nabi, maka raja mengirimkan perhiasan-perhiasan, mengirimkan mal banda yang begitu banyak. Bahkan wafi riwayatin, yang dikirim sampai 10 onta, dalam satu riwayat sampai 100 onta yang dikirim, yang dimomoti dengan emas, berlian, permata dan perak. Apa? Tanda terima
kasih sudah hasil maksud. Percis we kos Joni gitu. Insyaallah Haji doain aja kalau hasil maksud mah nih tanah kita laku mah adalah. Mobil mah buat ke haji. Waduh, udah laku jangan pun mobil, mau mobilannya pun nggak ada. Itu baru mau bilang mau mobilan 2 kali dah ngomongnya kagak ada. Ya Allah, itulah orang yang tidak tahu terima kasih. Nggak jadi masalah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, yang sampaikan mana Haji Bilali? Nggak jalan. Nah, kemudian setelah itu dikirim. Nah, pas ketika di jalan sudah mencapai perbatasan Mekah, dekatnya tepatnya dekat Tanim tempat Miqat, dijegat oleh Abu Jahal. Rombongan mana ini? Rombongan dari Raja Habib bin Malik. Waduh, bawa apa? Bawa emas, bawa perak, dan bawa harta. Buat ke saya ya? Udah pede aja dia. Bukan. Buat siapa? Muhammad. Gak bisa. Salah lo. Buat gua ini. Tidak, buat Muhammad karena terima kasih untuk terhadap baginda Nabi, anaknya sudah sembuh. Gak bisa. Wasilahnya. Widih, kita ngomong wasilah segala tak. Kafir ngomong wasilah. Beliakan wasilahnya Raja Habib bin Malik datang ke sini dan anaknya sembuh, itu wasilah saya yang ngundang ke sini. Itu pasti punya buat saya. Nggak bisa. Tetap pengawal dengan pasukan Abu Jahal berantem akhirnya, adu omong berantem, dipisahin sama seluruh kafir Quraisy. Udah jangan ribut. Bawa aja bawa. Panggil aja Muhammad langsung. Dipanggil Kangjeng Nabi. Abu Jahal udah merongos aja. Tapi nggak berani di depan Kangjeng Nabi, belakang dia main belakang. Nggak bakal berani. Kangjeng Nabi kasyamsi, seperti sarangenge yang begitu bikin silau terhadap musuh-musuh. Tetap kata baginda Nabi, gimana kalau begini, yang namanya manusia itu pasti ada bohongnya. Benar ini prajurit utusan Raja Habib bin Malik, bisa saja berbohong, benar bisa saja buat Abu Jahal, tapi ngaku-ngaku buat saya. Ini bijaknya baginda Nabi. Gimana kalau kita langsung tanya aja ke ontanya, karena binatang mah nggak pernah bohong. Waduh, kata Abu Jahal nambah berat nih kalau begini urusannya nih. Oke, kalau begitu semuanya setuju. Cuman saya minta waktu 1 hari. Maksudnya udah besok, kata Abu Jahal tanyanya. Dia mau ritual dulu. Itu Pangeran Lata, Pangeran Manat, Pangeran Uzza, dia hiasi, dia wangi-wangiin, dikasih minyak, diputerin nama dia. Wahai Tuhan Lata, wahai Tuhan Uzza, wahai Tuhan Manat, tolonglah aku. Itu begitu banyak harta banda yang untuk dihadiahkan oleh Raja Habib bin Malik untuk Muhammad. Tolonglah saya supaya itu onta bisa ngomong, bahwa kalau ngomong tolong bawa onta itu ngaku buat saya. Nanti tenang Tuan, nanti buat 10% buat Tuan komisi. ada bisnis. Bisa ada Abu Jahal ngerayunya, wahai Tuhan tolonglah, wahai Tuhan Manat, wahai Tuhan Uzza, wahai Tuhan Lata, tolonglah bisakan bicara itu onta, dan kalau sudah bicara tolong itu onta supaya mengaku bahwa ini hadiah untuk saya. Kalau berhasil 10% buat Tuhan. Waduh, itu kalau mun ayah lamun bangsa kos urang tenang aja gitu mah bro, beres. Selesailah di hari pagi yang sudah ditentukan. Kata protokol, siapa yang mau duluan? Kata Abu Jahal, gua yang lebih tua, gua dulu. Siap, karena udah pede nih ngedoa dia semalam. Diputerin tuh onta. Demi Pangeran Lata, demi Pangeran Manat, demi Pangeran Uzza, wahai onta, berbicaralah engkau bahwa engkau punya saya. Onta diam aja, onta diam aja, malah ngacai dia. Apa itu ngacai? Ya, bareng ngiler dia, ngiler. Terus diputerin lagi, wahai Lata, demi Pangeran Lata, demi Tuhan Uzza, demi Tuhan Manat, wahai onta, berbicaralah engkau bahwa engkau adalah untuk saya. Tetap sampai setengah hari, dari pagi sampai mau jam 12. Eta onta pagi sampai nguap onta, sampai heai. Aduh aing tunduh, Jahal gandeng si Jahal. Lamun onta mau ngomong main babet peta. Akhirnya di demo Abu Jahal oleh orang-orang Quraisy, orang Bani Hashim. Jahal, udah siang nih, waduh, waktu makan nih udah jam 11 lewat setengah 12. Kan kayak gitu. Udah gantian. Aduh, kata Abu Jahal, bener gue juga udah capek nih mulut nih ngomong, nggak ngomong-ngomong lagi di onta nih.
Padahal itu onta udah dicubit sama Abu Jahal. Ngomong atuh siang ngomong. Tadi ngomong. Akhirnya Kangjeng Nabi maju. Kangjeng Nabi pelan doang sambil diusap ontanya. Ya ibil, intik, ngucap siraya ibil. Untuk siapa engkau? Onta langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wih, maca assalamualaikum segala. Baca salam dulu. Kemudian dia ngomong, wahai Rasul, kami ini adalah utusan Raja Habib bin Malik. Kami ini dihadiahi untukmu dari Raja Habib bin Malik tanda terima kasih tentang menikmati syukur atas nikmat dan imannya kepada Allah dan Rasulnya, dan tanda syukur yang kedua atas disembuhkan putrinya. Semua terdengar. Itu Abu Jahal, brengsek ya sihir Muhammad, jago lagi aja gua. Hesek, nganggap sihir terus kepada baginda Nabi. Tapi dengan bijaknya baginda Nabi, nggak mau fitnah, langsung momotan emas dan perak itu baginda Nabi bawa, langsung dia bawa ke gunung Abi Kubes. Langsung ngomong, ya zahab wa ya fiddah kunu turaban. Wahai emas, wahai selaka, wahai perak, jadilah engkau debu. Maka langsung jadi debu, nyerap terus ke bawah, serap, jadilah sekarang pongkor. Dengan doanya baginda Nabi, mual boga emas ibu-ibu orang dia mun eueuh doa Kangjeng Nabi. Jadilah terus pongkor. Jadi mana deh itu? Hah? Bayah, Binu Angen, mana lagi? Cikotok. Pokoknya tempat-tempat pertambangan emas aja lah. Terus nyerap terus ke alam dunia emas-emas dari doa Kangjeng Nabi. Sama. Selalu ini kita punya emas, punya perak, suguhan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dan tidak suka duniawi baginda Nabi. Inilah Kangjeng Nabi, sekalipun susah tapi senang Kangjeng Nabi berbagi dan menolong umatnya. Sekalipun Kangjeng Nabi susah, Kangjeng Nabi selalu bisa berbagi dan menolong dan selalu ahli sedekah. Kangjeng Nabi, karena kata baginda Nabi, hanya sedekahlah yang membuat kita, yang menolong kita kepada mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah dan membawa kita jalan ke surganya Allah. Alhamdulillah guru kita Bapak Soekarno sudah datang dengan peci hitamnya. Ya Allah ya Rabbi. Istirahat dulu Kisanak. Makanya orang yang dermawan akan terus turun kedermawanan itu kepada anak. Dan tidak pernah ada yang belangsak. Kangjeng Nabi sekalipun tidak punya apa-apa, tapi tidak pernah belangsak sama sekali. Selalu ada pertolongan dari Allah karena dengan dermawannya Kangjeng Nabi. Nih, yang pernah diceritakan di malam Senin tuh tentang di kitab Usfuriyah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah kan pulang ke rumah. Siti Aisyah sedang mintal. Mintal itu apa? Ngejahit ya. Sedang mintal ngejahit baju. Kata Sayyidina Ali, wahai Aisyah, apakah ada makanan di hari ini? Tidak ada ya Rasul. Ya wahai Ali, wahai suamiku, ada juga punya 6 dirham, itu pun habis ngejual pintalan. Sudah, kata Sayyidina Ali, mari saya ambil dan saya belikan makanan untuk Hasan dan Husain. Di tengah jalan ada orang minta-minta, dikasih aja oleh Sayyidina Ali 6 dirham semuanya. Balik lagi tangan kosong. Kata Siti Fatimah, bang, bukannya tadi mau beli makanan? Iya. Terus mana makanannya? Nggak ada. Emang kenapa? Uangnya tadi dikasih sama orang yang minta-minta. Gimana Siti Fatimah? Marah? Enggak. Kalau gitu saya bun cocok. Waduh, kayak gini ya kita sama suami. Bang, abang ngasih mulu dan berapa duit? 100.000. Gede goblok. Gocap udah. Udah mau kos gitu. Ya Allah ya Rabbi, itu kumaha coba. Nah kemudian kata Sayyidina Ali, udahlah saya ke rumah ke baginda Nabi. Ketika jalan ke baginda Nabi, keluar rumah ketemu ada orang jual onta. Ya Abul Hasan, kalau kita makan dulu bahasanya Abul Hasan, ke nama anak. Kalau kayak kita sih Bapak Jayed, karena punya anak namanya Jayed kan gitu. Wahai Bapak Priska kan kayak gitu. Wahai Bapak
Ya Abul Hasan, ya ada apa? Maukah kau membeli onta ini? Kata Sayyidina Ali, jangan kata beli onta, gua makan aja kagak. Buat beli makanan juga kagak. Ngomong kasarnya, buat beli Kinder Joy juga nggak ada. Boro-boro beli onta. Wahai Sayyidina Ali, saya jual ke kamu ini onta dengan ditempo, dengan dihutang nggak apa-apa. Nah kalau kata saya, kalau begitu sih boleh dah. Berapa bulan nih? Tanpa batas waktu yang ditentukan. Selunasnya, kan enak nggak? Waduh, kata Sayyidina Ali, udah kalau begitu emang berjual berapa duit? Udahlah 300 gitu kan, 300 dinar, 300 dirham. Oke, deal. Terima beli dengan secara dihutang, terima jual dengan secara ditempo. Selesai. Udah aja dibawa Sayyidina Ali, bawa tuh onta. Di tengah jalan ketemu orang Arab Bedui juga. Ya Abul Hasan, ya nengok, ya ada apa? Itu onta mau dijual nggak? Bagus amat tuh onta. Nah kata Sayyidina Ali, cocok juga nih gua jual, kata dia. Ada mangsa nih. Ada, mau dijual berapa? 600. Ya Allah ya Rabbi. Awal 100, jual 300 gitu dalam satu riwayat. Jual 300, beli 100. Tapi ini nggak bisa dihutang. Jadi saya beli onta kamu 300 dengan harga cash. Jadi Sayyidina Ali beli 100 dirham dengan jalan di tempo, tapi ngejual 300 dirham dengan jalan cash. Waduh, mantep kan Sayyidina Ali, punya duit nih. Terima jual, terima beli. Langsung Sayyidina Ali pergi ke pasar beli makanan yang banyak. Datang ke Siti Fatimah bawa makanan yang banyak. Biasa ada tulisan Indomaret, Alfa segala. Waalaikumsalam. Kata Siti Fatimah, bang, abang bawa makanan dari mana? Abang kan gak punya duit. Wow, jangan kata abang lemah. Waduh, dari mana cerita Sayyidina Ali seperti tadi? Kata Siti Fatimah, kalau gitu cocok saya juga. Udahlah ya, saya pamit mau ke baginda Nabi ya. Terus perjalanan ke baginda Nabi, pas nyampe pintu masjid kan rumah Nabi nempel dengan masjid, Kangjeng Nabi sudah nyambut di depan. Ya Ali, saya atau engkau yang menceritakan tentang kejadian kamu di hari ini? Kaget Sayyidina Ali. Ya Rasul, tentang apa ya? Udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Ih bener, ini mah apa ya masalahnya? Soalnya dia udah nggak geter, takut minta komisi di mertua nih. Itu mah Ali Cilongok. Bisa minta komisi doang ya mitoha. Ya Allah wa Rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang kejadian saya. Yaudah masuk, kata bagi Nabi ke masjid. Kumpul sahabat semua. Wahai Ali, kamu tahu nggak? Kamu tadi yang ngejual ontak kamu dengan harga 100 dirham. Ya, itu adalah malaikat Jibril. Pantesan kata Sayyidina Ali. Mau nyari lagi mau bayar, nggak ada orang yang susah. WA-nya nggak aktif-aktif, checklist 1 terus. Waduh. Terus kamu tahu nggak yang itu ngebeli ontak kamu yang dengan harga cash 300 siapa? Itu malaikat Mikail. Ya Allah ya Rabbi, karena kamu apa? Karena itu diutus oleh Allah, karena kamu sudah bersedekah kepada Allah, artinya menghutangkan kepada Allah, bersedekah. Intinya 6 dirham, maka Allah balas setiap satunya 50. 6 kali 5, 300. Ya Allah ya Rabbi. Pas Sayyidina Ali nengok-nengok, ya Rasul jangan kencang-kencang kalau ngomong gitu, kenapa? Ini sahabat takut minta komisi doang. Ya Allah para jamaah rahimakumullah, itulah dengan orang yang ahli sedekah Allah balas kebaikan itu baik di dunia maupun di akhirat dengan 50 kelipatan, bahkan lebih dari itu. Nah kebetulan masjid kita Al Istiqlaliyah, Masjid Jami Tangerang Raya sedang membangun masjid ya gitu, maka dengan mudah-mudahan kita punya rezeki sedikit yang punya lebih kita sedekahkan, semoga menjadi Allah lipat gandakan untuk kita semua ya. Silakan panitia sebelum guru kita Kakanda Kiai Ahmad Fodoli dan Ustadz Fauzi mengisi acara yang selanjutnya, maka kita ya Rabbi bil dulu sebentar. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال ممتحن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini karena ini sudah malam tapi masih ada 2 acara qori dan guru kita. Terima kasih atas uluran tangannya, semoga Allah yang membalas. Kalau istilah orang kota, semoga Tuhan yang membalas atas kebaikan-kebaikan netizen semuanya. Oke, para netizen rahimakumullah, cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.